Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Sigit. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang operasi hitung campuran. Ya, sudah semangat ya untuk memulai pembelajaran hari ini ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke bagian berikutnya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui pembelajaran hari ini, yang pertama itu adalah anak-anak dapat melakukan operasi hitung campuran. Kemudian, anak-anak juga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. Oke, kita ingat-ingat lagi. Operasi hitung itu ada apa saja? Coba, siapa yang masih ingat? Ya, operasi hitung itu yang pertama ada penjumlahan, itu disimbolkan dengan tanda plus. Kemudian ada pengurangan, itu ditandai dengan simbol min ya, atau strip. Kemudian perkalian itu disimbolkan dengan simbol X. Kemudian yang terakhir itu adalah titik 2, yaitu operasi hitung pembagian. Oke, operasi hitung campuran. Nah, dari namanya saja sudah kelihatan ya. Berarti di sini nanti kita akan menjumpai beberapa operasi hitung dalam satu soal. Urutan pengerjaan dalam operasi hitung campuran, yaitu yang pertama, kerjakan operasi hitung dalam tanda kurung terlebih dahulu. Jadi jika dalam soal operasi hitung campuran itu ada yang di dalam kurung, berarti itu kerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, operasi hitung perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jadi jika ada operasi hitung perkalian ataupun pembagian dalam suatu soal, itu dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan dengan operasi hitung penjumlahan ataupun pengurangan. Karena tingkatannya lebih tinggi perkalian dan pembagian ya daripada penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang ketiga, lakukan perhitungan atau penghitungan mulai dari operasi hitung paling kiri. Ini jika sama ya operasi hitungnya ya, misalnya penjumlahan dan pengurangan. Jadi kerjakan yang paling kiri terlebih dahulu. Oke, untuk contoh, perhatikan contoh berikut. 10 ditambah 14 dikali 2 dikurang 25 dibagi 5 sama dengan, nah ini dapat kita lihat di sini ada yang diberi tanda kurung, berarti yang di tanda kurung ini ada 14 kali 2, ini kita kerjakan terlebih dahulu. Nah ini kerjakan terlebih dahulu. Nah kemudian 10 kita tarik dulu 10. Nah 14 kali 2 itu kita letakkan di sampingnya 10. Operasi hitungnya masih tetap sama ya, plus ya. Tadi jumlahkan dengan 14 kali 2 28. Kemudian minus 25 bagi 2 masih kita tulis sama. Kemudian yang di sini sekarang tinggal 10 ditambah 28 dikurang 25 bagi 5. Nah, dari yang ada di sini itu ada penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan jika dalam operasi hitung itu ada pembagian ataupun perkalian, itu dahulukan. Nah, berarti ini yang didahulukan adalah, nah ini 25 dibagi 5. Nah, ini 10 plus 28 kita tulis, kemudian 25 dibagi 5 hasilnya adalah
Nah, perhitungan, kalau yang ini 10 ditambah 28 dikurang 5. Nah, ini perhitungan dimulai dari paling kiri karena penjumlahan dan pengurangan itu sama kedudukannya. Nah, berarti yang kita hitung adalah 10 ditambah 28, hasilnya adalah 38, dikurang 5, hasilnya adalah 33. Jelas ya? Oke, untuk contoh berikutnya. Yang pertama, 15 kali 4 ditambah 45 dibagi 5. Nah, ini ada yang di dalam kurung, berarti kita kerjakan dulu. 15 kali 4 itu hasilnya adalah, ya betul, 60. Kemudian 45 ditambah 45 dibagi 5. Nah, di sini tinggal penjumlahan dan pembagian. Berarti kita kerjakan dulu yang pembagian. Ya, pembagian kita kerjakan. 60 sudah diturunkan lagi. Kemudian 45 bagi 5 hasilnya adalah 9. Nah, berarti 60 ditambah 9 hasilnya adalah 69. Kita lanjut ke contoh yang kedua. 15 ditambah 5 dikurang 27 dibagi 3. Nah, dari operasi hitung ini berarti yang dikerjakan dulu adalah yang, ya betul sekali, adalah pembagian. Oke, berarti 27 dibagi 3. Kemudian 15 plus 5 kita tulis dulu. Nah, 15 plus 5 dikurangi 9. Hasil dari 27 bagi 3 adalah 9. Kemudian, nah berarti karena kedudukannya sama, penjumlahan dan pengurangan, berarti kita kerjakan dulu yang paling kiri. Berarti 15 ditambah 5, hasilnya adalah 20, dikurang 9, hasilnya adalah 11. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak ya? Pasti lebih mudah. Oke, lanjut contoh ketiga. 12 ditambah 28 dikurang 10 kali 3. Nah, dari operasi hitung ini berarti sudah dapat kita pastikan yang dikerjakan dulu adalah perkaliannya, yaitu 10 kali 3. 10 kali 3 hasilnya adalah 30. Kemudian 12 plus 28 kita tulis. Nah, kemudian setelah itu kita kerjakan paling kiri karena penjumlahan dan pengurangan sama ya. Nah, berarti 12 ditambah 28 hasilnya adalah 40. 40 dikurang 30 hasilnya adalah 10. Betul sekali. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Untuk yang pemecahan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. Nah, ada soal seperti ini. Bibi mempunyai persediaan bahan kue berupa tepung terigu sebanyak 11 kg. Karena menerima banyak pesanan, Bibi membeli lagi 6 karung tepung terigu, masing-masing seberat 20 kg. Persediaan tepung terigu Bibi sekarang adalah... Nah, coba bagaimana cara menghitungnya? Nah, dapat kita lihat tadi Bibi mempunyai persediaan tepung terigu yaitu 11 kg. Kemudian setelah itu, karena mempunyai banyak pesanan, Bibi membeli lagi yaitu 6 karung. Nah, setiap karungnya itu memiliki berat 20 kg. Nah, berarti operasi hitungnya menjadi 11 ditambah, nah dalam kurung 6 kali 20.
sama dengan titik-titik. Nah, untuk mengetahui hasilnya, mari kita hitung bersama. 11 ditambah 6 kali 20 sama dengan 11 ditambah 6 kali 20 ya, karena di dalam kurung kerjakan dulu. Hasilnya adalah 120. Berarti 11 ditambah 120 hasilnya adalah 131 kilogram. Jadi persediaan tepung yang dimiliki Bibi sekarang adalah 131 kilogram. Oke, untuk contoh yang kedua. Pak Puji mempunyai persediaan beras sebanyak 22 karung. Nah, setiap karung memiliki berat yaitu 10 kg. Seluruh beras tersebut akan diberikan ke 11 saudaranya sama banyak. Beras yang diterima setiap saudara yaitu, nah ini bagaimana coba cara menghitungnya? Nah, tadi Pak Puji memiliki 22 karung. Kemudian setiap karungnya itu beratnya adalah 10 kg. Nah, beras tersebut akan dibagikan ke 11 saudaranya sama banyak. Nah, berarti cara menghitungnya adalah 22 kali 10 dibagi 11. Oke, langsung saja kita jawab ya. Berarti yang ini itu berarti karena perkalian dan pembagian itu kedudukannya sama, berarti kita kerjakan mulai dari yang paling kiri. Berarti 22 kali 10 hasilnya adalah 220 dibagi 11. 11 masih kita tulis dengan sama ya, seperti hal yang di kiri ya. Nah, berarti 220 dibagi 11 hasilnya adalah 20 kg. Nah, jadi beras yang diterima setiap saudara dari Pak Puji yaitu adalah 20 kg. Nah, jelas ya anak-anak ya. Oke, untuk latihan berikutnya silahkan nanti anak-anak kerjakan soal yang ada di buku ESPS-nya. Semakin bisa ya pasti ya, dengan melihat video ini nanti anak-anak semakin paham akan materi operasi hitung campuran. Oke, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, Tuhan memberkati.